Anak muda Kristen zaman now sering bertanya kepada Kamex, kalau kita nih pacaran sama pacar kita, kira-kira boleh nggak sih kita ciuman? Nah, penasaran kan? Apa jawabannya? Dalam episode kali ini kita akan membahas boleh nggak sih pacaran itu ciuman. Nah, namun sebelumnya dukung terus channel ini dengan cara subscribe, lalu like, dan share video ini jika video ini memberkati kalian. Oke, kami tunggu ya. 1, 2, 3, let's go. Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita yaitu Yezia Channel. Pada episode kali ini dalam program yaitu Milenial Bertanya, dimana pada program ini kita akan membahas berbagai masalah, berbagai pertanyaan yang sering kita ketemukan dan sering kita hadapi dalam kehidupan remaja-remaja Kristen zaman now. Sama dengan Kamex, pada episode kali ini kita akan membahas satu pertanyaan, satu masalah yang sering dijumpai, ditemukan, menjadi pertanyaan juga buat anak-anak muda zaman now. Apa itu? Yaitu Kamex atau K, Pak Pendeta Pastor, boleh nggak sih kalau kita lagi pacaran itu ciuman? Penasaran kan? Sebelum kita masuk ke materinya pada episode kali ini, kakak ingin bertanya dulu sama kalian. Kakak ingin menanyakan, apa itu ciuman? Jangan cuman kita tanya tapi kita nggak tahu gitu artinya. Kita harus tahu dulu pengertian ciuman itu apa sih gitu. Kan sering kita temukan orang saling berciuman gitu kan. Ciuman itu apa? Ayo boleh dijawab. Ada yang bilang gini, ketemu bibir dengan bibir. Apa lagi? Ketemu bibir dengan pipi. Oke, kalian boleh kita sama-sama belajar pada episode kali ini. Kita akan belajar yaitu dimana tentang boleh nggak sih orang Kristen ciuman gitu. Karena remaja Kristen ciuman. Oke, kakak akan jawab di buku kalian, di note kalian. Kita akan belajar bersama-sama. Kakak temukan arti dan definisi ciuman. Nah, arti dan definisi ciuman. Oke, kalian catat. Kakak dapatkan ciuman adalah suatu perbuatan menekankan bibir seseorang terhadap diri sendiri atau orang lain. Sekali lagi, suatu perbuatan menekankan bibir seseorang terhadap diri sendiri atau orang lain. Nah, itu pengertian ciuman, gitu kan? Berdasarkan pandangan umum. Jadi udah ngerti ya, kalau ciuman pada dasarnya adalah menekankan bibir kita, begampangnya bibir kita kepada diri sendiri atau orang lain gitu kan. Nah, kita akan belajar. Kakak dapatkan pelajaran penting buat kalian, yaitu ada beberapa fungsi, ada beberapa hal kenapa ciuman itu digunakan. Nah, maksudnya gini, ada beberapa hal, ada beberapa fungsi. Ciuman itu untuk apa sih gitu kan. Oke, kalian boleh catat yang pertama, ciuman itu sebagai tanda kasih sayang. Jadi ciuman digunakan itu atau ciuman dilakukan oleh seseorang satu dengan yang lain itu sebagai tanda sayang. Itu sama-sama sama Kak Max katakan tanda sayang. Contohnya, kita sebagai anak sayang sama orang tua kita, biasanya kita lakukan dengan apa? Ciuman. Tapi ciumnya apa? Pipi kanan, pipi kiri. Atau ciuman dalam tangan gini kan. Nah, gitu. Nah, gitu kan. Nah, itu adalah fungsi atau kegunaan ciuman itu sebagai tanda kasih sayang. Jadi kalau kita sayang sama seseorang, simbolnya adalah ciuman gitu, cium. Nah, itu
Itu yang pertama. Jadi kalian paham ya, ciuman itu sebagai tanda kasih sayang gitu kan. Oke, yang kedua, sebagai tanda perdamaian. Kalian boleh catat, yang kedua fungsi ciuman adalah sebagai tanda perdamaian. Lah, ada yang bertanya gini, apa hubungannya Kamex? Gitu kan, perdamaian dengan ciuman. Kira-kira nggak ada hubungannya Kamex gitu kan. Oke, kakak bahas gini. Dalam, kalau kalian belajar sejarah, di mana orang yang berseteru atau perang, biasanya dalam dunia sejarah, kalau sudah berdamai gitu kan, rekonsiliasi satu dengan yang lain gitu kan, biasanya ditandai dengan ciuman. Nah, jadi zaman dulu orang kalau sudah negara A berperang melawan negara B, akhirnya nggak ketemu siapa menang gitu kan, akhirnya dengan terjadi rekonsiliasi, perdamaian. Nah, biasanya itu ditandai dengan ciuman. Biasanya cium pipi kanan, pipi kiri, biasanya kebanyakan umum. Jadi ciuman itu digunakan sebagai tanda perdamaian. Itu zaman dulu, tetapi zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi gitu. Zaman now itu udah nggak digunakan, zaman dulu itu digunakan. Oke, itu yang kedua, jadi sebagai tanda perdamaian. Paham ya? Lalu yang ketiga, kakak catat, sebagai tanda penghormatan. Nah, sama sebenarnya, kurang lebih kayak nomor satu, tetapi bedanya ini sebagai tanda hormat. Orang yang cium, melakukan ciuman, cium tangan, cium pipi kanan, pipi kiri, itu juga sebagai tanda penghormatan gitu. Jadi orang yang menghormati itu biasanya melakukan ciuman. Contoh, misalnya raja. Zaman dulu kalau kalian nonton film-film gitu kan, biasanya apa? Anak buahnya cium kakinya. Itu sebagai apa? Tanda hormat kepada raja tersebut, sebagai tanda tunduk kepada raja tersebut. Nah, itu. Jadi yang ketiga fungsinya dari ciuman adalah sebagai tanda penghormatan. Nah, yang terakhir, yang keempat, kakak dapatkan bahwa ciuman itu sebagai tanda kita bersahabat. Kalau kita sesama teman, sahabat gitu kan, biasanya ditandai dengan simbol apa? Ciuman. Biasanya nih yang cewek-cewek contohnya, kalau datang langsung cipika, cipiki, nah gitu. Apalagi kalau udah lama nggak ketemu, peluk-pelukan, ya kan gitu. Itu sebagai tanda persahabatan. Jadi kalian tahu ya, paham ya, 4 kegunaan, 4 manfaat secara umum ciuman. Yang pertama, sebagai tanda kasih sayang kita kepada orang yang kita kasihi. Yang kedua, sebagai tanda gitu kedamaian. Yang ketiga, sebagai tanda penghormatan. Dan yang terakhir, sebagai tanda persahabatan. Oke, lalu sekarang kita akan membahas dan kakak akan menjawab lebih detail. Kira-kira orang Kristen gitu kan, remaja, anak muda Kristen, boleh nggak sih ciuman? Nah, pada saat pacaran boleh nggak sih? Oke, kakak akan jawab 2 pertanyaan. Gini, yang pertama, kalau orang remaja Kristen ciuman kepada dalam bukan pacar ya, dalam bukan hal pacaran, kakak masih memperbolehkan. Ini menurut kakak, Kamex ya. Misal, kalian sama orang tua harus cium gitu kan, melakukan ciuman pipi kanan, pipi kiri gitu kan. Nah, gitu. Lalu sama sahabat yang cewek-cewek boleh ciuman pipi kanan, pipi kiri. Nah, itu kalau secara umum gitu. Tapi kalau sekarang pertanyaannya kepada pacar, pada saat pacaran boleh gak sih? Oke, kakak akan jawab ya sebagai hamba Tuhan dari sudut pandang hamba Tuhan, sebagai sudut pandang pendeta, sebagai sudut pandang pastor, kakak rohani kalian. Kini kakak jawab, menurut Kak Max, mendingan kalian pacaran gak usah pakai ciuman. Kenapa? Mau apapun bentuknya, mau apapun manifestasinya, saran kakak gak usah ciuman. Kenapa? Nah, ini kakak akan bahas. Oke, yang pertama, kakak catat, kenapa sih kita gak boleh
ciuman. Mendingan gak usah ciuman saat pacaran. Yang pertama, kakak catat, kakak renungkan. Karena gini, karena kita gak boleh ciuman karena stigma atau pandangan orang terhadap ciuman adalah buruk atau tabu. Oke, paham ya? Yang pertama Pak, karena stigma orang sekitar kita, orang sekeliling kita terhadap ciuman itu tabu. Nah, tabu itu apa sih? Tabu itu tuh masih nggak mau menyentuh gitu loh, masih nggak mau dibahas gitu. Dan kadang-kadang juga stigmanya adalah buruk gitu. Nah, kakak banyak ketemukan gini. Kenapa kakak sarankan sama kalian gitu, kalau pacaran nggak usah ciuman lah gitu. Kenapa? Karena yang pertama, karena ciuman itu bagi orang sekitar, apalagi kita bangsa Indonesia, orang Indonesia itu adatnya adat timur, bukan adat barat loh ya. Orang timur itu beda dengan orang barat, punya norma-norma kesopanan dan kesusilaan. Jadi artinya gini, kalau orang sudah punya norma dalam satu masyarakat, tiba-tiba ngelihat ciuman gitu kan, nah itu orang langsung berpikir, wah ini nggak bener gitu, wah ini dosa nih, ini nggak pernah diajarin orang tuanya, ini anak kurang ngajar gitu kan. Langsung ini, wah nggak sopan, langsung dipanggil polisi gitu kan. Tiba-tiba kalian misalnya ya, misal contoh nih, kalian sama cowok gitu kan, cewek padahal sepupu gitu kan, sepupu ini lu sepupu cium pipi kanan pipi kiri gitu kan. Nah di tengah jalan, di pinggir trotoar misalnya lagi jalan gitu, pasti orang apa ngelihat gini kan. Betul kan? Atau enggak yang lebih parah apa, langsung ditelepon. Nah kan orang apa, polisi datang, Satpol PP datang bawa kalian, dengan terus kalian dimasukin ke polisi, kantor polisi di sidang gitu kan. Pasti apa, kena kasus pasal kesusilaan. Betul nggak? Padahal kalian cuman sepupu gitu, padahal cuma pipik-cipik. Nah itu kakak bilang bahwa itu stigma, pandangan. Jadi kalian harus tahu kita itu tinggal di mana, di Indonesia, bukan di luar negeri gitu kan, bukan di Eropa, bukan di Amerika. Itu beda. Kalau di Eropa kalian mau jungkir balik pun orang sana bodoh amat gitu kan, perbuat yang asusila pun orang sana bodoh amat. Tetapi kalau di Indonesia, di timur Asia beda. Itu adalah stigmanya. Kalau orang yang berciuman aja, jangankan berbuat hubungan suami istri ya, berciuman aja udah jelek. Nah makanya kakak bilang ini, yang pertama, kalau kakak sarankan kalian gak usah ciuman. Kenapa sih pacaran? Karena stigma orang apa, berbeda. Stigma orang Indonesia, orang timur itu beda. Stigma orang timur itu menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan. Paham ya? Itu yang pertama. Jadi ciuman apa aja lah, pipi kanan pipi kiri gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau ciuman lebih kepada cium bibir kepada dalam pacaran, kakak mau bilang itu awal tandanya dosa perzinahan dan dosa seks. Lo kok bisa Kamex? Kok gitu sih? Kakak searching, kakak baca beberapa artikel, kakak ketemukan ini menarik nih. Kalian boleh catat. Menurut pendapat penelitian, ketika orang berciuman, otaknya akan berpikir melangkah lebih lanjut atau enggak. Para peneliti udah meneliti ini, berpendapat gini, ketika orang berciuman, otak itu akan berpikir ini dilanjutkan atau enggak. Gitu. Jadi kakak mau bilang yang kedua, kalau kita pacaran lebih baik gak usah ciuman lah ya, saran kakak ya. Kenapa? Karena dengan ciuman itu sebagai dosa, pintu masuk dosa seks.
pintu masuk dosa perzinahan atas kehidupan kita. Yang seperti tadi dikuatkan oleh para pendapat. Mungkin kalian gak setuju dengan kakak. Wih, kakak Max, apaan sih kak Max gitu kan, aku gak setuju kak. Ya terserah, itu kan pendapat kalian gitu kan. Tapi kakak mau bilang nih, pendapat penelitian mengatakan begitu gitu kan. Ketika orang berciuman nih, misal contoh kalian cium sama sepupu deh, pipi kanan pipi kiri, sepupu kalian cantik. Ketika kalian taruh pipi nih, pipi aja seketemu pipi nih begini, otak mikir nggak? Katanya mikir nggak? Hah? Bohong lu kalau nggak mikir, betul nggak? Minimal apa? Ketika ketemu, ih cantik ya sepupu gue, ih wangi ya sepupu gue. Nah itu sebenarnya sudah masuk pintu, bisa sebagai pintu apa? Perzinahan kalau kita nggak hati-hati. Terus pipi kiri kanan, apalagi maaf kalau ciuman bibir, baru ketemu bibir pangkal aja nih kakak, maaf ya kakak, bibir pangkal aja kita sudah mikir, oh gini toh rasanya, oh enak ya. Nanti akan apa? Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Akhirnya apa? Masuklah dosa berzina. Gitu. Dan kakak mau bilang gini, kakak ini kakak menurut kakak survei Kak Max ya, kebanyakan orang yang ciuman 95% awalnya ciuman, akhirnya berujung apa? Hubungan seks. Kalian boleh cari, kalian boleh tanya orang yang sudah bercium bibir dalam pacaran, 95% sudah seks bebas. Lu kakak sebelum kakak bertobat punya teman-teman brengsek, maaf buat teman-teman nakal, kakak tanya gitu, rata-rata 95% orang itu sudah berhubungan seks. Nah kakak mau bilang yang kedua, ciuman itu adalah pintu masuk kita dalam dosa perzinahan dan seks. Terkecuali kalau sama orang tua gitu kan, beda. Kalau sama pacar jangan. Ini konteksnya pacaran ya. Lalu yang ketiga yang akan jawab, ketika kita ciuman dan pacaran, ini medis yang bilang ini, kakak baca, artinya kita sedang menularkan secara tidak langsung penyakit, bakteri, virus, kuman. Nah loh, bakteri, penyakit, virus, kuman. Kakak mau bilang, mungkin menurut kalian enak kakak Max, enak ciuman. Iya enak, tapi kita harus mikir sebelum kalian melakukan ciuman itu. Apalagi cium bibir, maaf ya, cium bibir, maaf nih kakak ngomong, pikirin cowok lu punya penyakit nggak, punya ada kuman nggak. Kakak pernah baca nih, dalam mulut manusia itu ada 7.000 kuman, bakteri. Nih di mulutmu, nih di mulut kita nih, 7.000. Itu milik kita gitu. Nah kalau kita maaf ciuman bibir, artinya berapa? 2 orang, 7 tambah 7, jadi di mulut kita ada berapa? 14.000 kuman. Baru kuman, baru bakteri, belum penyakit, belum virus. Nah bahaya kan? Bahaya. Kakak mau bilang, loh tapi ada pertanyaan gini, Kak Max, itu kalau suami istri kok boleh? Beda konteks. Kalau suami istri sudah diberkati dalam pernikahan, sudah diberkati oleh Tuhan. Kalaupun suaminya punya penyakit ataupun istrinya punya penyakit, nah kakak mau bilang mereka bisa sama-sama berdoa, sama-sama sepakat minta Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pasti sembuhkan, bisa. Tapi kalau lu gitu kan, kalau kalian masih pacaran, udah ciuman penyakit HIV gitu kan, pertanyaan kakak, apa yang habis kalian ciuman terus seks bebas itu, apa pacar kalian tetap akan bersepakat dengan kalian? Hah? Enggak, pasti enggak. Cowok-cowok pasti kabur, betul enggak? Nah,
boro-boro kita bersepakat, dia kabur. Akhirnya apa? Kita yang rugi. Dia ada HIV, ciuman sama kita, HIV ini nyebar sama kita. Ya kan? Akhirnya kita apa? Kena HIV. Harusnya hidupmu masih panjang, masa depanmu pasti panjang. Nah, akhirnya apa? Terpotong dosa. Akhirnya gagal rencana Tuhan atas hidupan kita. Gitu ya. Jadi kalian harus pikir. Nih yang cewek-cewek, dengarkan kakak Max. Kak Max ngomong, kalau cowokmu mau ngajak ciuman, pikirkan 100 kali lipat ganda. Iya. Yang pertama, stigma orang gitu kan. Yang kedua, jadi dosa nggak nanti? Yang ketiga, apa? Itu nanti bermasalah nggak dengan kesehatan? Begitu, jangan main asal cium. Jadi kesimpulannya kakak mau bilang gini dalam video ini. Kalau kalian sebagai remaja Kristen boleh ciuman kepada orang tua kalian, guru kalian, dosen kalian, tapi dalam hal sebagai tanda kasih sayang, sebagai persahabatan, sebagai apa, tanda hormat. Tetapi kakak mau bilang, kalau untuk pacaran, kakak keras ngomong, mendingan kalian gak usah. Kenapa? Karena ciuman itu, yang pertama, stigma orang sekitar kita buruk tentang ciuman. Oke? Yang kedua, karena dari ciuman bisa menjadi dosa seks dan dosa perzinahan. Dan yang ketiga, dari ciuman bisa engkau tertular penyakit. Apalagi zaman sekarang, corona. Jangan asal main nyosor aja, ya kan? Dari dropletnya aja sudah bisa, apalagi lu ciuman gitu kan. Nah, pikirkan kuman, virus dan segala macam. Jadi kalian harus, dari video ini kakak harap gini, Kak Max gak benci sama kalian. Mungkin kalian ada yang gak setuju dengan Kak Max. Apa sih itu Kak Max cium-ciuman? Boleh lah, kita anak muda, gak apa-apa gitu kan, gak apa-apa, gak masalah. Itu tuh urusan kalian, itu hak kalian, itu keputusan kalian. Tapi kakak sebagai hamba Tuhan tetap memberitakan kebenaran, tetap memberitakan perintah firman Tuhan. Kenapa? Itu tugas dan tanggung jawab. Kakak kasih tahu begini, kenapa? Karena kakak sayang sama kalian, agar masa depan kalian jadi masa depan yang cerah, jadi masa depan yang berharga di mata Tuhan. Oke? Jadi paham ya, doa kakak, kalian semakin pintar, semakin bijaksana, dan semakin takut dan tahu arti firman Tuhan atas kehidupan kita. Sampai jumpa dalam video milenial selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.